Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi. Baik, saya awali dulu, saya minum dulu. Minum air putih, belum bikin kopi ya, belum ngantuk soalnya. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan materi terakhir kita, ya, yakni strength of attachment joining opening to vessel. Yang tadi, yang sebelumnya sudah kita bahas untuk kondisi joining opening nozzle to vessel atau joining nozzle to vessel atau opening to vessel yang tanpa RP. Ya, ini sekarang. Nah, ini gambarnya adalah gambar hasil kalkulasi yang membutuhkan reinforcing pad. Bentuk joint desainnya di sini ada fillet well di pad atas, ada groove well tension di RP plate-nya, ada fillet di reinforcing pad plate, ada groove well tension di vessel shell-nya. Di sini tidak ada inside projection-nya. Nah, kalau bentuk joinnya sudah seperti ini, saudara ingat bahwa saudara sudah melakukan perhitungan sebelumnya. Reinforcement of opening vessel to nozzle itu sebelumnya. Hasil kalkulasinya butuh RP atau tidak. Kalau sudah, nanti akan dipakai untuk perhitungan strength-nya itu. Ingat, strength terminologinya adalah seberapa kuat join ini menahan beban. Ya, bukan strength pada umumnya sama dengan PSI itu bukan, tapi ini load, terminologinya adalah beban. Nah, di sini disediakan data, tentunya data ini data yang sudah matang, sudah dihitung A-nya berapa. Kalau belum, ya saudara ngitung dulu A1-nya berapa, rumusnya ada, A2-nya berapa. DP ini adalah outside diameter of reinforcing pad. Ya, DP. Berarti DP itu sama dengan DO-nya nozzle ditambah width of reinforcing pad. Ya, kalau Anda ditambah itu. Ya. Width of reinforcing pad-nya berapa ditambah DO itu adalah DP-nya. DO outside diameter of nozzle, DM adalah mean diameter of nozzle. Ingat, mean diameter di sini adalah besarnya DO ditambah DI. DI-nya, ID-nya. Bisa dilihat di properties of pipe di halaman 320 itu. Ya, sudah pernah saya tunjukkan. Ini ada local stress of vessel, ada local stress of nozzle. Ingat, jika terjadi perbedaan, tidak jadi masalah jika local stress of nozzle-nya lebih besar atau sama dengan. Tetapi kalau kurang, nanti saudara harus tambahkan faktor R, rasio. Ya, dihitung-hitungkan sebelumnya, reinforcement of joint vessel to nozzle itu sudah pernah kita bahas. Ada data lagi T, thickness of vessel 0,5, fillet, leg fillet, ya, weld A, ya di A, yang A ini berarti fillet weld yang ada di atas dari reinforcing pad, fillet weld D yang antara RP dan vessel itu D, beda harganya. TE, ya TE mana TE? Nah, dicari TE-nya. TE itu adalah thickness of reinforcing pad-nya 0,25. Ya. Nah, sekarang seperti yang sebelumnya, ya. Kalau bentuknya ada reinforcing pad-nya, maka load to be carried by well-nya ada 2. Ya, ingat, kalau tanpa reinforcing pad, load to be carried validatornya itu ada 1, hanya ini saja, A-1 kalikan S. Ya, untuk semua jalur kemungkinan patahnya. Tetapi kalau ada reinforcing pad-nya jadi 2.
Ya, 1 ini dihitung, yang kedua A2 plus 2 TNT kalikan S dihitung ketemu berapa pound nanti. Ini kurang LB ini. Ya, pound sini ditambahi. Ya. Ini kurang pound. Nah, kemudian setelah itu seperti langkah sebelumnya adalah ngitung stresnya. Ingat, dilihat di situ hanya ada 2 jenis sambungannya, fillet well shear sama groove well tension. Satunya adalah stres akibat nozzle wall shear. Jadi stresnya ada 3, fillet well shear. Ada di mana fillet well shear-nya? Dilihat di sini. Fillet well shear-nya ada 2, 1 dan 2. Kemudian groove well tension-nya juga ada 2, 1, 2. Nozzle wall-nya 1, sehingga nanti ada 5 strength yang harus kita hitung. Nah, di sini misalkan fillet well shear-nya adalah faktor fillet well 0,49 kalikan global stress of vessel, tension 0,74 dikalikan global stress of nozzle, kemudian nozzle wall faktornya adalah 0,7 kalikan global stress of nozzle-nya. Kalau yang ini groove tension global stress of vessel. Nah, setelah itu dihitung. Nah, ada 5. A, B, C, D, E. Fillet well shear. Ya, fillet well shear di mana ini? Dihitung dulu yang nomor 1 misalkan. Fillet well shear 1. Fillet well shear PDO dibagi 2 kalikan wet leg kalikan nilai stres yang sudah kita hitung. Nah, ini. Kemudian ketemu poundnya. Nozzle wall shear PDM per 2 kalikan TN ketemu 76. Groove well tension PDO per 2 kalikan wet leg dikalikan itu ketemu harganya. Nah, kemudian ini yang ada di reinforcing pad fillet PDP. Nah, pakai DP karena yang dihitung adalah posisi yang ada di sini. Nah, di sini atau di sini DP-nya. Ya. Kalikan wet leg-nya. Wet leg-nya DP berapa? Nah, 0,25. Ingat datanya. Ini adalah wet leg untuk D. Yang ini atau untuk reinforcing pad. Kalau wet leg untuk yang ini, yang antara reinforcing pad dan nozzle. Nah, yang ini. Wet leg 0,375. Ya, 0,375. Oke. Nah, kemudian yang terakhir yang nomor 5 groove well tension. PDO per 2 kalikan wet leg. Ini mestinya bukan wet leg ini. Ya, wet leg boleh atau thickness of thickness of leg-nya ini. Thickness of reinforcing pad yang 2,5 0,25. Yang satu ini adalah thickness of vessel. Thickness of vessel-nya kan 0,5 ya. Nah, ini thickness of vessel. Jadi ada 2 wet tension-nya. 1 sama 2. Yang di reinforcing pad tebalnya TE-nya 0,25, yang di vessel tebalnya 0,5. Nah, semuanya sudah dihitung, kemudian dilihat jalurnya. Ingat, jalurnya ini sesuai dengan yang sudah ada di halaman sebelumnya. Nih, jadi kalau jalur 1 adalah D sama nozzle wall. Jalur 2 adalah fillet, well tension. Jalur E adalah D, tension ke sana. Ya, makanya dilihat tuh. Jalur 1 adalah B dan D. B dan D. B yang ini nozzle wall sama D.
Lupa ini kan ada lagi data jalur di satu itu ada D, ada E, ada B mestinya Pak. Ya, kalau itu nanti kan lebih kuat. Ya, kita lihat cek dua saja. B sama D aman enggak? Kalau aman berarti nanti kalau ditambahi dengan E pasti aman. Ya, gitu caranya. Kemudian jalur 2. Jalur 2 itu CD. Jalur 2 itu yang lurus. Ya. Nah, ini belok ini. Seret, seret. Ya. C, D. Jalur 3 ya ACE 3. Bukan tadi posisi 1 2 3. Jalur ini jalur 2, ini jalur 3. Possible path-nya. Seperti yang ada di halaman sebelumnya ini. Yang ikuti yang ini saja. Nah, jalur 1 adalah fillet ini dengan nozzle wall, jalur 2 adalah fillet terus groove well tension, jalur 3 fillet ini groove well tension sama groove well tension. Mestinya begitu. Ya. 2 3. Oke, ini kebalik ini kayaknya Pak Magyasi. Nah, sehingga kalau sudah ini ACE itu yang ini A, C, sama E. Jadi fillet, groove well tension, groove well tension. Oke ya, bisa. Kalau sudah nanti dibandingkan. Untuk yang jalur 2, yang ACE, membandingkannya dengan validator nomor 2. Validator nomor 1 yang A-A1 kalikan S untuk jalur 1 dan jalur 3. Ya, sehingga nanti kalau sudah dihitung semua bla 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 ketemu pet 1, pet 2 are stronger than ya 50, pet 3 stronger than sekian. Kemudian di outer fillet where D strength sekian greater than reinforcing pad strength dp min do kalikan s. Nah, sekian. Ya, ini cara membandingkannya untuk perhitungan kalkulasi strength of attachment joining nozzle to vessel. Ya, sampai di sini kalau ada pertanyaan, saya yakin saudara tentu bingung ya, karena tidak tatap muka. Kalau tatap muka, saudara bisa tanya langsung ke saya cara kalkulasinya bagaimana. Nah, kalau nanti kebingungan mengerjakan redesign of pressure vessel-nya, saudara segera hubungi saya ya, atau komentar di channel Facebook, channel YouTube atau di Google Classroom atau bisa lewat WA. Silahkan, saya tunggu respon Anda. Semoga saudara bisa mengerjakan tugas redesign pressure vessel-nya dan selamat menikmati bulan Ramadan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan selama berinteraksi dengan saudara, sehingga masuk bulan Ramadan di mana kita memasukinya dengan penuh keridhaan dan saling maaf-memaafkan. Semoga Ramadannya penuh barokah dan saudara mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kita semua mendapat barokah bulan Ramadan, keluar dari Ramadan penuh dengan keampunan dan kita kembali fitri. Oke, terima kasih. Selamat menikmati. Semoga saudara bertambah stresnya. Kalau bertambah stres berarti saudara mulai berpikir ya. Mulai berpikir untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kopinya dinikmati ya.